Ya shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kita semua. Biarkan pagi ini setiap kita boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapapun yang sudah bergabung pagi hari ini, kita ambil waktu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati buat Tuhan. Kita serahkan semua apapun yang kita bawa pagi hari ini. Biarkan benar-benar kuasa Tuhan turun dan Tuhan bekerja lewat ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang semua boleh sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita untuk kita boleh masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali ada untuk masuk dalam ibadah kami Bapa, biarkan setiap kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa. Ampuni setiap kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarkan semua kami boleh rindu untuk datang kepadamu, rindu sujud menyembah kepadamu Bapa. Dan kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu, berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu yang sama-sama beribadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita katakan Dia Raja segala raja. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semua bawa kepada Tuhan. Biarkan kita berdiam di hadapan Tuhan dan Dia boleh melepaskan setiap beban kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita sama-sama merindukan hadirat-Nya. Dan kita katakan dengan pujian kita pagi hari ini, Engkau Raja segala raja. Mari katakan ku rindu. Menyenangkan hatimu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu, Bapa semesta.
sekali lagi diam dalam hadirat-Mu, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Terima kasih Bapa. Biarkan setiap umat Tuhan punya kerinduan yang sama, bahwa pagi hari ini mau sama-sama rindu menyenangkan hati Tuhan, bahwa pagi ini akan sama-sama sujud masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau bawa seluruh beban kami Bapa, karena Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Biarkan ketika kami berdiam di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melepaskan setiap beban kami Bapa, sehingga Tuhan Engkau yang akan memberi kelegaan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau mengundang hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Karena kami tahu dan kami percaya saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu mau bekerja bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, kita sama-sama terus mau lebih dalam lagi menyenangkan Tuhan dengan pujian kita. Mari sama-sama berdoa lewat pujian kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita imani apa yang kita perkatakan lewat pujian ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita sama-sama pagi hari ini. Mari siapkan hati buat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia pagi hari ini. Kita senangkan Dia dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Saudaraku, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam pujian kita yang kedua. Kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Sambil kita naikkan pujian ini, kita imani sama-sama bahwa Roh-Nya bekerja lewat pujian kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian berikutnya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang kembali Bapak Ibu dari awal. Katakan saat ku menyembah-Mu, saat Roh-Mu bekerja. Katakan saat ku memuji-Mu. Saya undang jemaat Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri. Puji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Sambil angkat tanganku, pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi kita akan kembali ulang dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, imani saudaraku bahwa Roh-Nya bekerja. Amin Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
pagi hari ini. Ku saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lagi katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sembah Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Aku menyembah-Mu Bapa, ku memuji-Mu Allah, menaikkan syukurku padamu, ku agungkan nama-Mu Yesus. Kau layak disembah Yesus. Kita pastikan awasnya. Mari setiap jemaat Tuhan boleh menyembah Dia pagi hari ini. Kita pastikan awasnya. Kita merasa Yesus. Aku memuji-Mu Tuhan, aku menyembah-Mu ya Allah. Kita pastikan awasnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu kepada Dia pagi hari ini. Berikan sembah-Mu kepada Dia pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Biarkan Dia turun tangan atas setiap kita. Kita pastikan awasnya. Kita katakan awasnya. Kita balaskan awasnya. Kita awasnya. Yesus Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, layak ditinggikan Yesus, layak diagungkan. Oh binasa, biarkan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Mengalir Roh Kudus, Hilabasa,
kasih ya Allah. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bila katakan awasi, hembuskan roh-Mu Bapa, hembuskan roh-Mu bagi jemaat-Mu yang menyembah. Bila katakan awasi, biarkan urapan ini boleh dirasakan buat setiap yang mengagungkan. Biarkan hadirat-Mu Tuhan boleh hadir di dalam setiap kami Bapa. Bila wasikan, hikira badase, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Layak disembah Yesus, layak dipuji, layak diakui. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati hadiratnya pagi hari. Sila pastikan awasi, biarkan kau benar-benar merasakan kehadiran untuk melepaskan bebanmu, untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu, untuk bisa mengangkat semua kelemahan, untuk bisa menghibur dari kesedihan. Bila katakan namasi, bila katakan namasa Yesus Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kalau satu-satunya penolong itu Bapa. Kira katakan namasi, bila pada merasa, bila pasti Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, tetap angkat tanganmu dua-dua, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Biarkan setiap yang percaya dan setiap yang menyembah benar-benar merasakan kehadiran-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, ketika kami datang, ketika kami selesai beribadah, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita yang baru yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersukacita. Kami mau terus menari bagi-Mu Bapa. Kami terus memuji nama-Mu. Kami mau berlindung dalam naungan sayap-Mu Bapa. Kami mau bersorak bagi-Mu pagi hari ini. Dan Kau tabiskan ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk dalam pujian kita selanjutnya. Kita akan bersukacita, kita katakan saat ini ku datang lagi kepada Tuhan junjungan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing kita akan menari memuji Tuhan. Saat ini ku datang padamu Tuhan, junjungan hidupku.
angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembahkan Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Mari katakan, peganglah tanganku. Peganglah tanganku. Biarkan Tuhan yang menuntun kita, saudaraku. Katakan, Yesus kaulah segalanya. Kaulah segala. Sambil melambaikan tangan, mari kita katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan lagi, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah namamu. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu saudaraku. Kita akan masih mau memuji Tuhan. Kita masih mau menyenangkan Tuhan. Dan biarkan nama Tuhan yang dipuji ditinggikan lebih lagi. Kita naikkan pujian kita yang berikutnya. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang pagi ini berharap selalu di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan berlindung dalam naungan sayap-Nya. Apapun keadaan kita pagi ini, kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan iman kita kepada Tuhan. Di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagi katakan, aku ingin selalu. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali sambil lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagi kita katakan dari awal, aku ingin selalu, Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi bagai Raja Wali. Bagai Raja, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, biarkan pujian ini benar-benar terjadi buat setiap kita, bahwa kita terus berlindung dalam naungan sayapnya, sehingga apapun keadaan kita, kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan akan membawa kita semakin tinggi dan semakin tinggi, karena Tuhan akan nyatakan kuasanya buat kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Amin ya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kembali kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Engkau sempurnakan Tuhan berkat-Mu, sukacita kami ini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkan setiap kami boleh mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengar, menanggap, mengerti, bahkan melakukan akan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar firman-Mu terus yang mengubahkan setiap kami Bapa. Pakai juga hamba-Mu Bu Pendeta Marta Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara khusus pagi hari ini Tuhan. Biarkan Engkau memberkati Tuhan setiap firman yang akan disampaikannya Tuhan. Biarkan benar-benar isi hatimu, perkataanmu, kuasa dan kebenaranmu Bapa. Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Bapa. Dan biarkan ini boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh berkata dan menguatkan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
mengatakan firman-Mu berkata. Saya undang jemaat Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayang-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja. Yesusku, Raja. Yesusku, Raja. Sekali lagi Bapak Ibu. Yesusku, Rajaku. Saya persilahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudaraku, untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Apapun keadaan kami, Kau mengasihi kami Bapa. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mau terima ajaran-Mu, mau terima didikan-Mu. Dan buatlah juga kami bisa menanggap, mengerti lebih lagi. Dan juga pakai hamba-Mu, persiapkan juga jemaat-Mu untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan Kau urapi mulut bibir, Kau urapi perkataan, Kau urapi semua keadaan-keadaannya. Dan berkuasalah, berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian, silakan duduk semuanya. Ya, saya percaya saudaraku, kita semuanya dalam kasih Tuhan, kita semua bisa seperti saat ini tetap Tuhan kita baik saudaraku ya. Hari ini yang akan saya sampaikan tentang keluhan-keluhan saudaraku ya. Bagaimana sebenarnya anak-anak Tuhan, apakah kita sudah nggak mengeluh lagi? Justru kita bisa dibilang banyak yang kita keluhkan saudaraku ya. Mungkin hari ini juga nggak tahu lagi Bu, saya sudah banyak sekali ya masalah, cobaan saudaraku. Kita dimanapun kita berada, siapapun kita, kalau dikatakan firman Tuhan, kita sama-sama mengeluh bersalin. Berarti tidak ada perbedaan antara siapapun juga kita. Mau kaya, miskin, mau hamba Tuhan, mau jemaat, kita semua sama-sama menghadapi. Tetapi kali ini saudaraku ya, kita yang harus mengerti keluhan-keluhan seperti apa. Dan adakah di dalam kehidupan kita itu memang benar-benar yang kita harapkan gitu ya. Jadi walaupun mengeluh, walaupun banyak masalah, tetapi kita masih bisa lihat bahwa akan ada yang kita bisa lihat lebih baik. Itulah saudaraku harapan anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan cuma dilihat keluhan-keluhannya saudaraku ya. Jadi kalau keluhan-keluhan di sini karena kita ada di dalam Tuhan, saya percaya ada yang membantu kita saudaraku ya. Yaitu siapa? Roh Kudus saudaraku ya. Roh Kudus yang dijanjikan buat kita untuk menolong kita, untuk menghibur, bahkan untuk ya melakukan segala sesuatu saudaraku ya. Itu
Roh Kudus. Untuk itu hari ini firman Tuhan diambil dari Roma 8, saudaraku, dari ayat 18 sampai 30. Saudaraku, saya berturut-turut membawakan firman ini, saudaraku ya. Jadi kita lihat, saudaraku ya, dari sini. Yang saya pandang di sini yang sungguh membuat saya lebih lagi, saudaraku ya. Kita lihat dari ayatnya yang 18. Di sini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi mengenai keluhan-keluhan, saudaraku, tentu kita semuanya, ya, semuanya punya keluhan. Nah, hanya keluhannya itu seperti apa, dan ya masing-masing menurut saya ada perbedaan. Tetapi yang namanya mengeluh tentu ada yang dirasakan. Jadi kalau ngomong mengeluh berarti memang ada hal-hal yang memang dikeluhkan. Jadi ya berarti itu penderitaan. Berarti itu masalah. Berarti itu juga cobaan. Ya, yang pasti kalau kita mengeluh berarti memang kita ada yang gak baik. Satu, ada yang keberatan. Lalu ada lagi beban-beban yang lain. Nah, kalau kita tanya yang lain, apakah saudaraku punya masalah atau om, tante, ibu, bapak punya masalah? Saudaraku, saya rasa gak perlu ditanya lagi karena hanya perbedaannya mengeluh dan tidak mengeluh. Tetapi kita, begitu kita mengeluh ternyata ada yang menyampaikan. Itu beruntungnya, saudaraku, dari Roma 8 ini. Ayat yang keberapa, saudaraku ya? Ada yang menyampaikan keluhan-keluhan kita. Ayat yang 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan justru berarti sudah banyak sekali. Itu yang disampaikan kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, orang-orang percaya jangan langsung putus asa. Tetaplah berdoa sekalipun banyak masalah. Saudaraku, berapa masalah kita hari ini kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, kita ingat di sini ada yang membantu kita. Di dalam doa kita ada yang membantu. Dalam kehidupan kita ada yang membantu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kalau saudaraku sudah hidup di dalam Kristus, sudah hidup di dalam Tuhan, tentu ada Roh yang disertakan untuk hidup kita. Bahkan dia janjikan, dia Immanuel, dia menyertai. Dan dalam kelemahan kita itu justru itulah diberikan kepada kita. Jadi kita lihat di sini, saudaraku ya. Sebab dengan sangat rindu, maaf saudaraku, dari ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, jadi yang kita pandang pertama, saudaraku ya, inilah yang membuat kita berharap. Kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi jangan dilihat, saudaraku, hari ini. Memang hari ini berat sekali. Hari ini susah sekali. Hari ini mustahil. Tetapi kita lihat, saudaraku ya, apa sih yang mau dinyatakan Tuhan? Apa sih rencana Tuhan buat hidup kita? Ya, saudaraku, kalaupun saya berbicara bukan sesuatu yang mudah. Karena manusianya sama. Sama-sama mengeluh. Sama-sama punya masalah. Sama-sama kita punya beban. Untuk itu ketika saya pun berbicara, saya pun melihat dari firman ini, saudaraku ya. Ya, kita pandang kemana, saudaraku ya. Arahkan pandangan kita kepada yang akan dinyatakan kemudian. Sebaliknya, jadi ketika kita hari ini menderita, di baliknya itu ada apa? Jadi kalau saudaraku mungkin lihat di sini putih atau di sini hitam. Saudaraku, kalau dibalik, ya saya percaya. Mungkin hari ini posisinya lagi hitam. Tetapi Tuhan masih punya di balik itu yang putih. Nah, kita yang percaya Tuhan, itulah yang menjadi harapan kita. Bahwa enggak selalu kita susah. Enggak selalu kita menderita. Enggak selalu. Untuk itu kalau ada firman yang lain mengatakan, kalau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Untuk apa sih sebenarnya, saudaraku? Untuk membentuk kita. Firman Tuhan untuk membentuk kita. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan tapi masih keras, tentu digemburkan lagi. Ya, dibentuk lagi. Jadi inilah ya, saudaraku, yang kita harus tahu. Ya, kita harus lihat bahwa orang-orang yang percaya dengan adanya masalah, dengan adanya cobaan-cobaan, masih ada yang mau dinyatakan Tuhan, ya, di balik apa yang kita hadapi saat ini. Jadi untuk bisa maju ke depan, saudaraku ya, kita perhatikan apa sih rencana Tuhan.
Apa sih janji Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Tetapi bagi orang yang bertekun tentunya. Buat orang yang berharap. Karena dikatakan di sini anak-anak Allah. Pengharapannya di mana? Ya, pengharapannya setelah menderita. Akan ada yang lebih baik. Untuk itu kita semuanya harus melihat kepada di baliknya itu semua. Kita nunggu yang di balik semua ini. Aduh, hari ini berat sekali, susah sekali. Menderita sekali. Coba saudaraku, lembutkan. Mari kita sama-sama kita lembutkan hati kita. Supaya mudah dibentuk, mudah diciptakan kembali. Sehingga mudah juga dibalik. Karena tidak nempel, saudaraku lihat ya. Ada orang masak kalau nempel susah dibalik ya. Kalau terlalu lengket susah dibalik. Tetapi coba saudaraku ya, kalau enggak nempel, enggak terlalu lekat saudaraku. Begitu dibalik mudah sekali. Kenapa? Karena memang bagus, licin. Ya, alasnya. Makanya kita sendiri harus seperti itu saudaraku ya. Untuk apa? Ya untuk melihat. Untuk menerima yang lebih baik. Di balik masalah kita. Maaf saudaraku ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudaraku ini anak-anak Allah, bicara anak-anak Allah, saudaraku lihat akan dinyatakan ya akan dinyatakan ya anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Berarti akan dinyatakan berarti apa? Diperlihatkan dong, ditunjukkan. Seperti apa sih anak-anak Allah yang menderita dan seperti apa anak-anak Allah yang akhirnya menerima janji-janji Tuhan. Jadi kalau anak-anak Allah hari ini kita semua masih mengeluh. Hari ini kita semua masih keberatan saudaraku ya. Tuhan ada di pihak kita, itu bedanya. Dan dikatakan di sini ya ada waktunya anak-anak Allah itu yang akan dinyatakan. Ya di sini kita bisa lihat saudaraku ya. Tadinya semuanya ya dalam perbudakan. Ya bahkan kebinasaan. Tetapi kemuliaan anak-anak Allah. Balik-balik lagi saudaraku. Kalau tadi makhluk menantikan, semua kita menantikan. Anak-anak Tuhan semua menantikan saudaraku ya. Kembali lagi kita lihat di sini ya akan dinyatakan juga anak-anak Allah. Jadi kita ini semuanya nanti akan dimunculkan saudaraku ya. Anak-anak Tuhan yang percaya, yang berharap akan dimunculkan. Nah, munculnya itu jelek apa baik? Tentu kalau anak-anak Tuhan munculnya jadi apa? Ya, saya percaya saudaraku kalau kita dimunculkan nanti. Setelah kita menderita, setelah kita sengsara. Yang dimunculkan Tuhan bukan yang buruk lagi saudaraku. Bukan yang jelek lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam kemuliaan. Tidak lagi dalam dosa, tidak lagi dalam kebinasaan, tidak lagi dalam perbudakan. Karena kita sudah berharap, kita sudah sebagai anak-anak Allah. Jadi kita bukan lagi akan dimunculkan sebagai yang tidak baik. Itu yang perlu kita lihat saudaraku orang percaya. Sehingga harapan kita ini gak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena ada harapan yang luar biasa yang akan dimunculkan, justru itulah kemuliaan. Yang akan dinyatakan itu kemuliaan, bukan yang memalukan lagi. Jadi kalau saudaraku sebagai anak Tuhan hari ini banyak menderita. Saya dan saudara menderita bersama-sama. Amin ya. Kita akui itu. Ada penderitaan. Ada masalah. Tapi kita sama-sama. Di balik ini ada apa? Tuhan rencanamu apa? Saya percaya rencananya Tuhan itu baik saudaraku ya. Untuk itu ketekunan kita ini jangan berubah. Ya, bahkan kita harus semakin lembut, semakin bertobat untuk menerima janjinya. Untuk menerima pernyataannya yang akan dinyatakan bagi anak-anaknya. Jadi orang-orang yang percaya itu menerima janji Tuhan. Dan akhirnya dunia boleh lihat. Orang yang belum tahu boleh lihat. Lihat apa saudaraku ya? Lihat yang akan dinyatakan. Yaitu kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita orang-orang yang berdoa. Bagi kita orang-orang yang percaya. Bagi kita orang-orang yang menantikannya. Untuk itu setiap kita saudaraku yang hari ini mengharapkan. Tentu harus dengan tekun. Harus dengan setia. Harus dengan taat saudaraku. Sehingga sampai
akhirnya sungguh-sungguh kemerdekaan anak Allah itu dinyatakan. Ya, ada kemerdekaan, saudaraku ya. Jadi kemuliaan itu nomor satu yang dinyatakan apa? Kemerdekaan. Tentu kita ada kelepasan. Kita dilepaskan dulu. Dibebaskan dulu. Keluar dari masalah. Keluar dari tekanan-tekanan. Keluar dari intimidasi. Keluar dari semua cobaan-cobaan. Untuk itu jangan, saudaraku, mengharapkan sesuatu itu dengan marah. Mengharapkan sesuatu dengan tidak sabar. Mengharapkan sesuatu dengan tidak taat. Kenapa? Karena yang menyatakan di sini hanya di dalam Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang membantu kita. Itulah yang sedang mendidik, mengajar, bahkan menuntun kita untuk keluar. Sehingga kita pelan-pelan akan terus dimunculkan. Mulai dari kelepasannya yang tentu pertama. Jadi saudaraku, kalau kita udah ngerasain lepas, tentu kita sudah dimerdekakan. Nah kalau sudah dimerdekakan, walaupun masalah itu masih ada, tetapi kita nggak gendong lagi. Masalah banyak tapi kita udah lepas. Enggak memperbudak lagi, enggak neken lagi saudaraku ya. Sehingga kita keberatan. Kalau yang mengeluh gimana saudaraku? Pasti aduh berat banget, aduh susah banget. Kan ada yang dirasakan ya saudaraku ya. Jadi saudaraku mengeluh, aduh susah sekali hari ini, aduh berat sekali hari ini. Sehingga saudaraku, ya itulah yang perlu dilepaskan dulu. Keluhan-keluhan itu saudaraku yang harus dilepaskan. Makanya begitu kita menerima yang pertama saudaraku ya, kemerdekaan itulah yang harus kita terima dari Tuhan. Kita bisa merdeka, kita bisa lepas. Kita bisa dibebaskan dulu. Makanya walaupun masalah ada, kita bisa menari, kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan udah janji, Tuhan akan menyatakan kemuliaan ini. Dan saudaraku, bagaimana kita yang berharap hari ini? Apakah saudaraku hanya menunggu begini saja? Apakah saudaraku hanya menunggu dengan marah atau emosi? Apakah saudaraku menunggu dengan putus asa? Saudaraku, itu bukan jawaban. Mungkin hari ini saudaraku bikin stres keadaan ini. Aduh susah banget. Aduh menderita banget. Dan itu pasti akan membawa emosi. Membawa juga mungkin minder atau mengurung diri. Atau melakukan hal-hal yang gak baik. Saudaraku, apakah itu cukup mengcover? Apakah itu cukup menutupi? Maksud saya begitu. Apakah cukup menggantikan? Dengan saudaraku stres, dengan saudaraku bengong. Dengan saudaraku mengurung diri. Apakah tergantikan masalah saudaraku? Apakah tercukupi kebutuhan saudaraku? Ya. Apakah dengan marah-marah, dengan emosi, dengan putus asa? Apakah saudaraku bisa menyelesaikan segala persoalan itu? Untuk itu hari ini dengar baik saudaraku ya. Itu bukan cara yang baik. Menyelesaikan masalah. Mengeluh saudaraku. Memang benar. Berat kita mengeluh, sakit kita mengeluh. Susah kita mengeluh. Gak apa-apa. Tetapi tetap kerjakanlah yang baik. Taat, saudaraku. Jangan keluar dari kebenaran. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan saudaraku stres, depresi. Kenapa? Karena memang itu bukan jalan keluar. Lebih baik kita terus percaya. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan itu dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Jadi hari ini mungkin terlalu mustahil. Mentok susah banget. Aduh. Gak enak bisa dikatakan. Maaf saudaraku ya. Tapi kita belajar beriman. Keadaan susah. Ya biarin aja. Masalah banyak biarin aja. Bahkan mungkin macam-macam yang terjadi. Atau bahkan mungkin saudaraku mengatakan, ibu gampang aja ngomong. Saudaraku, tidak ada yang mudah untuk diceritakan. Namanya masalah. Semuanya itu berat. Tapi kita mau ngapain? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Bukan masalah ngomongin atau gak ngomongin. Tetapi kita perlu gak melihat atau mempelajari dari setiap keadaan. Jalan yang terbaik itu apa? Yang harus kita perbuat itu apa? Yang bisa menyelesaikan masalah juga apa? Yang perlu kita cari solusinya saudaraku ya.
Jadi bukan saudaraku ya menghadapinya dengan stres, marah, ya mengurung diri, ngunci pintu, bahkan juga mungkin minum obat-obatan yang gak jelas, atau bahkan mungkin juga membuat segala sesuatu yang sepertinya menyelesaikan masalah. Yang ada semuanya rusak, semuanya hancur, semuanya juga babak belur, tetapi masalahnya gak berubah-berubah. Saudaraku, nomor satu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita sama-sama Tuhan nyatakan, minta Tuhan nyatakan. Kita dilepaskan dulu. Kita dibebaskan dulu, merdekakan dulu Tuhan. Jadi jangan saudaraku makin banyak belenggu. Justru jangan semakin banyak belenggu. Kalau saudaraku stres, belenggunya double. Saudaraku depresi, belenggunya tambah. Emosi tambah lagi. Kalau bisa saudaraku ya. Jangan ditambahin masalah dengan stres. Jangan ditambahin masalah dengan emosi. Jangan ditambahin masalah dengan bertengkar. Jangan ditambahin masalah dengan apa? Ngamuk-ngamuk atau depresi atau minum obat-obat atau bahkan melakukan hal-hal yang frontal. Saudaraku, berhentilah berbuat kebodohan. Karena anak-anak Tuhan memang banyak keluhan, bahkan kita sama-sama mengeluh. Sulit. Tapi kita cari jalan keluarnya kemana? Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan punya pengharapan. Yang akan dinyatakan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita hadapi hari ini. Saudaraku, menghadapi, saya juga menghadapi. Ya kan? Kita manusia ada di bumi yang sama, saudaraku ya. Tentu keluhan kita nggak jauh berbeda. Saudaraku butuh apa? Saya juga butuh. Ya kan? Sama, saudaraku ya. Tetapi mari kita lihat di sini. Kita harus bersyukur. Tuhan kita itu mau memerdekakan kita lebih dulu. Untuk itu tadinya yang benar-benar membuat nggak baik ya. Gimana keadaan-keadaan itu? Ya, ayat 21, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Perhatikan saudaraku ya. Makhluk semuanya. Sama-sama mengeluh. Sama-sama mengeluh. Sama-sama sakit bersalin. Dan saudaraku perhatikan ya. Perhatikan. Berarti apa yang harus kita perbuat kalau keadaan seperti ini sama? Berarti gak ada yang menolong kita saudaraku ya. Ya, sehebat apapun manusia gak ada yang bisa menolong. Gak ada yang bisa melakukan apapun buat kita, gak ada saudaraku. Kenapa? Karena memang sama-sama susah. Jadi kemana arahnya kita? Kemana tujuan kita? Kita harus ambil posisi tenang dan berdoa. Kalau stres gak bisa berdoa. Kalau emosi gak bisa berdoa. Kalau bertengkar gak bisa berdoa. Kalau marah-marah gak bisa berdoa. Jadi ambil posisi yang tenang. Tenangkan. Dan ambil posisi berdoa. Supaya kelepasan nomor satu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan ada terus sukacita. Dan kita bisa terus berharap. Kenapa? Karena memang apa yang kita hadapi semua orang juga menghadapi. Apa yang kita butuhkan semua orang juga membutuhkan. Jadi kita hanya melakukan apa? Ya, sebenarnya sepele. Hanya melakukan doa yang benar. Ya. Berdoalah dalam roh dan kebenaran. Jadi supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kebebasan ya saudaraku. Pembebasan tubuh kita ya. Jadi dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah ini saudaraku, kita menantikan sebagai anak dan pembebasan tubuh kita. Alangkah indahnya, baiknya hidup kita saudaraku, memiliki Kristus di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia yang menggantikan tubuh kita, yang fana menjadi yang kekal, yang menderita. Inilah yang disalibkan Tuhan di atas kayu salib. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal menunggu dengan apa saudaraku ya? Dengan tekun. Karena kita pasti diubah. Amin. Kita pasti diubah saudaraku. Kita pasti diubah. Asal kita mau terus bertekun, asal kita terus percaya, asal kita terus berdoa, pasti ada perubahan dan kita pasti semua mengalami perubahan dan pasti berubah jauh lebih baik. Sepakat kita ya saudaraku ya, amin ya. Semua kita pasti mengalami.
Jangan saudaraku melihat waktu. Nah, saya sampai hari ini kok belum, Bu. Sampai hari ini nggak terjadi apa-apa. Mana yang saya harapkan nggak kelihatan. Ya, buktinya belum. Tapi saudaraku ingat. Yang namanya terang itu munculnya nggak langsung jebret begitu saudaraku ya. Pelan-pelan. Sampai merekah, betul. Sekalipun lampu juga saudaraku ya. Ya bisa saja seperti itu. Masih ada tombol yang harus ditekan. Dan itulah saudaraku ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, karena di sini pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita sampai benar-benar diangkat menjadi anaknya ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudaraku, hari ini saya rasa kalau tadi sebelumnya kita sudah lihat ya, mungkin kita sudah ada dalam tekanan-tekanan yang begitu berat. Keadaan-keadaan yang susah, yang mustahil untuk diselesaikan. Tetapi dengan cara kita percaya, berharap sebagai anak-anak Tuhan, kita akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Nah selanjutnya mungkin, maaf saudaraku, kita mau melihat, apa yang mau kita lihat lagi setelah kita merdeka? Masih ada saudaraku ya. Walaupun hari ini, gak ada kok yang saya lihat. Kita gak lihat apa-apa. Tapi saudaraku, orang percaya. Memang yang dilihat itu sepertinya biasa-biasa aja. Yang dilihat sepertinya juga gak ada yang bekerja. Gak terjadi apa-apa. Yang dilihat sepertinya begitu-begitu aja. Kalau dilihat manusianya perubahannya ya biasa aja. Gak ada apa-apa. Saudaraku, jangan mau melihat seperti yang kita harapkan mata dunia kita. Melihat di sini, melihat yang secara kebenaran saudaraku ya. Bukan melihat dengan mata kita saja. Tetapi kita mau melihat secara kebenaran apa sih yang akan dinyatakan Tuhan setelah keadaan kita ini. Dengan mata apa? Dengan cara apa kita bisa melihat? Dan bagaimana kita bisa lihat? Sementara kita nggak lihat apa-apa hari ini. Saudaraku, yang kita lihat kembali lagi. Mari kita lihat, maksud saya gini. Mari kita melihat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan. Kita seperti satu cerita yang akan berakhir. Tetapi akhirnya beda. Ya, akhir yang benar itu pasti kemenangan. Saudaraku, masuk kalah dengan drama dunia. Kalau drama dunia aja yang baik itu berakhir dengan kemenangan. Pernah nonton gak? Kayaknya sampai hari ini kerjaannya nonton. Iya kan? Jadi kadang-kadang saudaraku, coba aja kok saudaraku bisa nonton. Nonton sinetron, yang jahat kemana, yang baik kemana. Hari ini juga kita bisa lihat saudaraku ya. Apa yang kita kerjakan itu akhirnya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari Alkitab, orang-orang yang dulu percaya seperti apa awalnya, seperti apa juga akhirnya. Tentu kita tidak mau, tidak langsung menerima, itu maksud saya. Nggak langsung dapat, langsung selesai. Kalau Yusuf ya udah langsung jadi Perdana Menterinya, Daniel ya langsung jadi ini. Jangan jadinya saudaraku prosesnya dong. Justru sekarang yang kita pelajari proses-proses begitu pahitnya mereka. Proses-proses yang begitu sulitnya kehidupan mereka. Yang ada dibakar, ada di penjara. Ya kan? Macam-macam diperhadapkan dengan semua itu. Apakah saudaraku mencatat yang buruknya? Mencatat yang buruknya maksud saya. Yang biasanya yang dicatat apa? Akhirnya. Wah akhirnya Yusuf begini, akhirnya Daniel begini. Saudaraku nggak tahu proses daripada kenapa Daniel nggak bisa dibakar teman-temannya juga. Kenapa? Ya, kenapa Yusuf juga nggak bisa dimatikan? Nggak bisa. Saudaraku ya, walaupun keadaan udah seperti apapun. Bahkan mungkin yang lain-lainnya. Orang-orang yang percaya dan berharap menunggu. Ya, menunggu janji Tuhan. Saudaraku, itulah kita harus tahu. Makanya kalau saudaraku yang percaya Tuhan itu, saudaraku jangan terus mengambil keuntungannya saja. Jangan saudaraku terus ngambil yang enak-enak aja, yang baik-baik aja saudaraku ambil. Sementara pelajarannya gak mau belajar. Saudaraku maunya nilainya langsung 9. Gak usah belajar. Kenapa? Karena susah. Ya kan? Susah kan kalau belajar? Iya. Tetapi harus belajar.
Susah kalau mendengar, ngantuk, tapi harus dengar. Saudaraku, apapun itu kita yang disuruh Tuhan, harus kita pelajari. Kenapa? Karena perubahannya itu tergantung kita. Saudaraku mau berubah jadi baik, saudaraku kerjain atau tidak? Mau berubah jadi mulia, saudaraku kerjain atau tidak? Ya kan? Semua itu ada yang harus kita kerjain. Jadi bagaimana kita? Ya itu dia. Banyak yang harus kita kerjakan. Baik secara jasmani maupun rohani. Jadi kalau saudaraku mengingat semuanya itu nanti akhirnya akan digenapi, akan dijanjikan Tuhan, akan diberikan, akan dinyatakan kepada anak-anak Allah. Ini anak-anak Allah. Jadi kalau saudaraku termasuk anak Allah tentu melakukan apa? Perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Karena anak ya disuruh ya. Dan inilah saudaraku yang kita harus tahu ya. Jadi melihat apa? Memang gak ada yang kita lihat. Sepertinya semuanya biasa-biasa aja. Tapi jangan tertipu. Tetaplah berdoa. Jangan tertipu, tetaplah percaya saudaraku ya. Karena sepertinya semuanya itu biasa-biasa aja. Kayak gak ada yang berubah. Kayak gak ada yang lebih baik sepertinya. Tetapi iman saudaraku lah yang membentuk semuanya itu. Ya. Jadi baik itu karena kita terus bawa kepada yang baik. Kita arahkan hidup kita kepada yang baik. Pemikiran-pemikiran yang baik. Dan sampai akhirnya jadi baik. Dan inilah saudaraku ya. Supaya kita semua mengerti. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa didengar oleh telinga. Itulah yang dinyatakan Tuhan. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau bisa dibilang saudaraku ya. Sudah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini ada saudaraku ya, ada yang bekerja, ada yang mengerjakannya. Ya, ada yang justru berdoa dengan semuanya itu. Jadi kita kalau termasuk tergabung, ya satu roh, satu iman, satu tujuan. Satu berdoa saja saudaraku ke bawah, satu bertobat saja ke bawah. Tentu kalau kita benar-benar saudaraku, Roh Kudus itu sudah ada. Roh Kudus itu sudah bekerja, Roh Kudus itu sudah melakukannya. Jadi tinggal kita bagaimana? Ya percaya saudaraku ya. Jangan mau lihat terus. Kadang-kadang saudaraku tuh percaya. Tetapi pengennya lihat terus. Mana sih buktinya? Mana sih hasilnya? Mana sih jawabannya? Saudaraku selalu mencari-cari gitu loh. Mencari-cari. Mana? Buktinya apa? Saya sudah berdoa. Buktinya saya sudah dibaptis. Buktinya sudah rajin gereja. Saya sudah rajin buka YouTube dan lain sebagainya. Saya sudah ikutin. Mana buktinya? Saudaraku, yang saudaraku mau lihat itu bukan yang dari Tuhan. Makanya akhirnya banyak yang tertipu. Yang saudaraku mau lihat itu bukan dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang mata kita ini melihatnya salah, saudaraku. Melihatnya itu nggak sesuai. Yaitu mata Tuhan berbeda dengan mata kita. Yang mau dinyatakan Tuhan juga nggak sama dengan yang mau kita lihat. Jadi kalau saudaraku hari ini cuman mau lihat mana sih. Ya udah capek berdoa, jodoh belum datang. Udah capek berdoa, jawabannya belum ada. Udah capek berdoa, kadang-kadang tanpa ada pemberesannya langsung capek. Tanpa ada doanya juga langsung capek. Doa belum udah capek. Doa belum udah bosen. Ya kan? Jadi begitu ada masalah, aduh masalah lagi. Aduh berat lagi, aduh susah lagi. Saudaraku itu bukan jawaban. Kalau dilihat dari firman Tuhan, manusia itu bisa apa sih saudaraku? Manusia sebenarnya gak bisa apa-apa. Semua karena dibantu Roh Kudus, dibantu Tuhan. Jadilah makanya di sini manusia yang baik. Toh manusia gak bisa apa-apa. Saudaraku sadari itu. Kita ini manusia gak bisa apa-apa. Kenapa saudaraku saya bilang gak bisa apa-apa? Karena memang kita ini cuma daging. Kalau tanpa Roh Kudus. Cuma daging. Jadi kalau cuma daging apa yang kita bisa perbuat? Kita tuh fana saudaraku ya sama aja.
Kalau dilihat saudaraku, kok luka sedikit juga berdarah. Bahkan manusia lihat jarum aja takut. Coba bisa apa? Untuk itu ketika kita diberitahu, janganlah keras hati. Manusia itu nggak bisa apa-apa, bisanya apa? Ngeluh. Ya kan? Bisanya cuma ngeluh. Nah di sini Tuhan mau bekerja. Tuhan mau tunjukin bagaimana anak-anak Allah itu percaya, berharap kepada Tuhannya. Ada yang melakukan bagi kita itu Roh Kudus. Dengan doa, ya, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan mungkin ada di dalam hati kita. Yang dikeluhkan cuma yang besar-besar aja. Tapi yang kecil-kecil di dalam banyak sekali. Roh Kuduslah yang bisa menyampaikan semua kepada Tuhan. Nah, saudaraku kadang-kadang berpikirkan, bukan berpikir ya, mengatakan begini. Oh, saya sudah panjang berdoa. Sudah lama berdoa. Sudah bertahun-tahun berdoa. Tetapi saudaraku tanpa berpikir. Ternyata doa saudaraku tuh baru yang kelihatan. Doa kita itu baru yang kita tahu. Padahal masih banyak keluhan-keluhan yang kita nggak tahu. Ternyata Roh Kudus itulah yang akan menunjukkan, membongkar. Yang di dalam hati kita itu sebenarnya udah lebih, bukan gudang-gudang lagi. Pusatnya di hati kita semua. Jadi yang mengeluh itu cuma yang menonjol saja. Padahal di dalam sono jauh lebih banyak masalah. Lebih banyak saudaraku ya. Untuk itu kita harus menyadari sebagai manusia biasa saudaraku ya. Ketika kita menghadapi. Kita harus tahu kalau kita tuh bisanya cuma mengeluh. Berdoa pun gak mau, bosen. Berdoa pun juga gak tekun. Berdoa pun kadang-kadang juga langsung amin. Makanya kita harus menyadari itu saudaraku ya. Gimana kita gak ada Tuhan. Gimana kalau kita gak berdoa juga. Siapa yang mau bantu kita, siapa yang mau buka jalan. Siapa yang mau membalikkan keadaan kita ini siapa. Saudaraku jadi orang percaya memang. Lama kadang-kadang perlu tekun. Tetapi ada yang kita harapkan. Kita harus menyadari itu. Ya, bahwa manusia sama-sama mengeluh berarti tidak ada manusia yang akan mengerjakan buat kita. Tidak ada manusia yang akan menolong kita. Gak ada manusia. Kenapa? Karena manusia sama-sama susah. Jadi itulah yang kita tahu. Kenapa? Tuhan memberikan roh penolong. Yaitu Roh Kudus itu yang dijanjikannya. Untuk itu kita yang berharap kepada Tuhan. Marilah kita terus tingkatkan iman kita. Tingkatkan doa kita, tingkatkan ketekunan kita. Jangan dibawa depresi. Jangan dibawa emosi. Jangan dibawa mengurung diri. Jangan dibawa kepada tempat-tempat yang salah. Supaya tidak semakin terbelenggu. Supaya tidak semakin diperbudak. Supaya tidak semakin menderita. Mari saudaraku kita tenangkan. Dan kita percaya. Kita tekuni, kita berdoa. Sampai kemenangan itu diubah. Menjadi nyata. Di dalam kehidupan kita. Maksud saya kemenangan itu sampai terwujud saudaraku. Bukan diubah. Sampai kemenangan bisa diwujudkan. Kemuliaan bisa diwujudkan. Saudaraku menderita hari ini. Saudaraku susah. Miskin, kekurangan dan lain sebagainya. Adakah imanmu? Adakah doamu? Adakah ketekunanmu? Ya, adakah pengharapanmu kepada Allah? Kalau saudaraku cuma melihat dari sisinya saja yang susah. Lalu saudaraku tidak mengikuti Tuhan. Tentu gak ada perubahan. Saya merasakan saudaraku ya. Dari awal saya bertobat. Bagaimana kehidupan saya. Gak ada untungnya saya merenung. Gak ada untungnya. Lebih baik saya bangkit. Lebih baik saya bekerja. Lebih baik saya berdoa. Lebih baik saya beribadah. Akhirnya pikiran saya jadi positif. Ya, jadi optimis saudaraku ya. Dan saya bisa terus ikuti. Saya pacu terus iman saya. Dan saya dinyatakan Tuhan. Sampai jadi hamba Tuhan. Ya, bahkan pelayanan-pelayanan yang gak pernah saya pikirkan. Itu yang dinyatakan Tuhan. Apakah hari ini udah selesai Bu? Masih banyak yang ngantri. Masalah apa saudaraku mau tanya? Ada. Tetapi saya akan tetap percaya.
bahwa Tuhan akan membalik semuanya itu, merubah semuanya itu menjadi sesuatu yang berbeda dari dunia ini. Karena kalau Tuhan mengubah akan dinyatakan lebih dari yang lain. Amin ya saudaraku ya. Jadi itu yang harus kita harapkan. Makanya di sini kita lihat saudaraku ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini saudaraku ya, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kehendak Allah. Ternyata di sini yang menentukan siapa? Tuhan. Kehendak Allah yang berdoa untuk orang kudus. Jadi ternyata sini saudaraku ya. Maaf saudaraku ya. Di sini saudaraku, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata saudaraku, sekalipun menderita, kita tetap dalam panggilan Tuhan. Nah, kalau saudaraku kita meresponi bahwa ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, ini juga panggilan Tuhan, saudaraku tentu akan meresponi dengan baik. Ini sesuatu yang baik walaupun susah. Ini sesuatu yang mulia walaupun menderita. Dan saudaraku mau mengerti itu. Jadi apa yang perlu kita sadari saudaraku ya? Selain kita mengharapkan, kita mengerti bahwa Tuhan itu punya kehendak. Kita mau dijadikan apa saja, bisa nggak Tuhan mengubah? Bisa. Tuhan mau menjadikan apa saja, kita itu bisa saudaraku ya. Nah Dia yang menentukan, Dia yang menghendaki. Seperti apa hidup kita ini yang akan dinyatakan Tuhan. Dan Tuhan akan buat apa dengan hidup kita ini? Tentu kita nggak bisa melawan. Jadi kita yang berharap sama Tuhan juga harus mengerti bahwa Tuhan punya kehendak bebas, ya, punya kedaulatan, itu maksud saya. Jadi Tuhan mau bikin apa bisa. Tuhan mau melakukan apapun bisa. Jadi percuma kita melawan, percuma kita melakukan hal yang buruk. Lebih baik kita melihat apa sih rencana Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki. Dan apa sih yang Tuhan mau buat untuk hidup kita. Karena Dia punya kehendak. Untuk itu saudaraku, kita belajar mengerti. Ya, kita belajar mengerti dari setiap kejadian. Belajar mempelajari setiap masalah. Mempelajari setiap keadaan. Apa yang terjadi. Apakah ini panggilan? Apakah ini kehendak Tuhan? Karena kalau membawa pertobatan firman Tuhan. Katakan. Ya kan? Yang lainnya. Itu kehendak Tuhan. Jadi bawa bertobat enggak ini semua? Saudaraku, kalau kita bawa bertobat masalah kita. Jadi kehendak Tuhanlah yang berencana. Dan Tuhan akan mewujudkan semua itu. Untuk itu saudaraku kita juga perlu mengerti. Untuk itu jangan kita bawa kepada dunia. Jangan kita bawa kepada seperti yang sudah saya katakan. Bawa stres, bawa emosi. Bawa sesuatu yang gak baik saudaraku. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menghendaki. Kita tambah penderita. Jadi jangan tambah membelenggu. Nomor satu untuk menghadapi, untuk berharap, untuk percaya. Mari saudaraku kita merdekakan lebih dulu. Kita lepaskan lebih dulu. Sampai akhirnya kita bisa bertekun menantikan janji Tuhan. Bertekun menantikan pernyataan yang akan dinyatakan Tuhan. Kalau kita udah merdeka, tentu kita bisa tekun saudaraku ya. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun juga. Karena kita hanya manusia. Roh Kuduslah yang bekerja. Untuk itu kita lihat di sini saudaraku ya. Ya, rencana Tuhan itu apa? Jadi yang kita harus mengerti nomor satu itu. Rencana Tuhan. Kita harus mengerti. Bahwa Tuhan berkehendak bebas. Tuhan berdaulat. Tuhan juga punya rencana. Tuhan bisa membentuk kita apa saja. Tuhan bisa menjadikan kita apapun juga. Di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi saudaraku, ya bukan hanya berdoa saudaraku, tapi Tuhan turut bekerja. Jadi saudaraku, kita nggak sendiri. Kalau kita sudah percaya, kita nggak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan juga di dalam rencananya. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh ya bisa mengerti, mari saudaraku kita mengerti. Kita bersama dengan Tuhan, dibantu dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan kita masuk dalam rencananya. Jadi masalah kita hari ini bukan semata-mata saudaraku ya, hidup kita langsung tidak baik semuanya. Kita harus masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan. Supaya apa yang ditentukan itulah yang akan dinyatakan bagi kita semuanya. Untuk yang lebih baik tentunya ya saudaraku ya, untuk yang lebih berarti, yang lebih baik ya di mata semuanya. Karena apa? Karena pasti rencana Tuhan itu baik. Kenapa? Ya kita lihat dari ayat selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudaraku, kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah berharap. Kita anak-anak Tuhan yang sudah bertekun. Kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kekudusan. Untuk itu apa sih yang Tuhan akan buat? Tuhan akan jadikan yang sulung. Tahu gak saudaraku, kalau Tuhan ternyata mau menunjukkan kita kepada dunia ini. Jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar mengikuti, yang akan ditunjukkan Tuhan justru yang jauh lebih baik. Yang dibuat Tuhan justru jauh yang lebih benar, lebih mulia. Yang akan ditunjukkan Tuhan justru yang akan membuat kita itu dipandang lebih baik. Jadi kita harus sabar karena apa? Dengan keadaan kita nggak lebih baik. Dengan hidup kita tanpa Tuhan kita nggak lebih baik. Dengan tidak ada masalah kita juga nggak lebih baik. Kalau ada masalah tapi membuat hidup kita lebih baik, kenapa? Kalau ada cobaan tetapi membuat hidup kita lebih, kenapa? Tentu kita ambil yang akan jadi lebih baik. Kita akan mengambil yang lebih berkenan, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu akan dimunculkan menjadi yang sulung. Akan dimunculkan menjadi yang lebih baik. Makanya di sini saudaraku ya, kita yang sudah hidup dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah, yang sudah hidup mengikuti perintahnya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudaraku, luar biasa. Adakah saudaraku mengerti dengan panggilan Tuhan? Adakah saudaraku mengerti dengan rencana Tuhan? Adakah saudaraku mengerti pilihan Tuhan dan ketentuan Tuhan? Tentu kita semuanya enggak. Untuk itu marilah saudaraku ya, kita lihat dari awal ayat tadi. Kita meresponi apa yang akan dinyatakan Tuhan. Kita belajar mengerti apa sih rencana Tuhan. Dan kita lihat di sini betapa Tuhan mau menyatakan segala sesuatu bagi kita yang jauh berbeda dengan dunia ini. Ya, Tuhan akan membentuk kita yang jauh berbeda, akan menjadikan kita yang jauh berbeda, bahkan tidak sama sekali. Untuk itu kita harus belajar mengerti. Kenapa ada cobaan, kenapa ada masalah? Kenapa keadaan saya begini, kenapa masalahku seperti ini? Saudaraku, kalau mau tahu, kita lihat. Tuhan punya kehendak. Tuhan punya rencana. Dan Tuhan akan menjadikan kita jauh daripada apa yang sudah terprogram. Saudaraku mungkin punya cita-cita. Ya, punya kerinduan-kerinduan.
Tetapi program Tuhan beda. Jadi kalau kita sungguh-sungguh saudaraku, yang akan dinyatakan Tuhan enggak sama. Kalau kita sungguh-sungguh yang akan dinyatakan Tuhan jauh. Jadi siapa yang hari ini bisa meresponi ini? Saudaraku lihat. Jangan lihat masalah hari ini. Jangan lihat keadaan kita hari ini saudaraku ya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan akan membentuk kita jadi mulia. Tuhan akan membentuk kita jauh lebih baik. Membentuk kita menjadi kepala bukan ekor. Membentuk kita jadi yang sulung. Membentuk kita menjadi terang. Membentuk kita menjadi garam. Menjadi berkat bahkan. Untuk itu siapa yang hari ini bersedia dan mau percaya, mau berharap kepada Tuhan yang akan menyatakan segala sesuatu ini yang lebih baik. Untuk itu mari saudaraku ya, kita sama-sama memperhatikan setiap keadaan kita. Jangan sampai lalai saudaraku ya. Jangan sampai teledor saudaraku. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Bahkan jangan saudaraku mengambil jalan pintas. Karena itu pun tidak menyelesaikan masalah. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk ketika ada masalah. Jangan memikirkan hal-hal yang dibuat manusia. Tapi pikirkanlah apa rencana Tuhan. Pikirkanlah apa kehendak Tuhan. Dan apa sih janji Tuhan buat hidup kita. Itulah saudaraku ya yang kita harus mengerti. Sehingga kita tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa. Tidak menjadi yang lebih buruk. Tetapi semakin mengerti, semakin belajar. Dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ya, yang dalam tekanan jadi kemerdekaan. Yang kita nggak lihat, kita jadi lihat. Bahkan apa yang nggak kita kehendaki program, justru itu yang dinyatakan Tuhan. Tetapi itu yang lebih baik. Marilah saudaraku kita sama-sama belajar. Kita meresponi, kita mengerti, merenungi setiap keadaan kita. Bukan sesuatu yang lebih buruk kalau kita melihat kepada Tuhan. Tetapi justru akan ada yang lebih mulia, lebih baik, lebih merdeka. Bahkan akan lebih menonjol dibanding yang lain. Karena Tuhan yang mengubah ya lemah menjadi kuat. Ekor jadi kepala. Menderita menjadi satu kebahagiaan. Dan inilah kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu jadilah saudaraku anak-anak Tuhan yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Supaya keadaan kita, kejadian-kejadian yang kita alami benar-benar diubah menjadi yang jauh lebih baik. Dan saya percaya saudaraku kalau hari ini bisa meresponi, bisa mengerti, tentu saudaraku akan ada kemauan kembali. Akan ada semangat kembali. Akan ada perjuangan kembali. Kenapa? Karena Tuhan ternyata akan melakukan perkara yang ajaib. Amin ya. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan akan menyatakan segala sesuatu pada waktunya. Amin saudaraku ya. Inilah saudaraku firman hari ini. Supaya kita semua bukan melihat seperti yang mata kita lihat. Tetapi kita melihat seperti yang firman Tuhan katakan. Sampai akhirnya kita bisa melihat apa yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib bagi kami. Engkau begitu mulia bagi kami. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Sampai Engkau memperhatikan dari yang tidak kami sadari pun Tuhan. Engkau menunjukkan semua itu. Untuk itu biarlah Tuhan kami semua bisa merendahkan hati. Merenung lebih baik. Mengerti lebih lagi ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Dan buatlah kami terus bisa memahami setiap kata kalimat firman-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya. Bahwa Engkau Tuhan yang empunya segala-galanya. Kedaulatan, kehendak Tuhan, kemauan, rencana.
Engkaulah Tuhan. Untuk itu buat kami mengerti sebagai anak-anak-Mu. Buat kami juga menyadari Tuhan untuk bisa semakin merendahkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Setiap yang punya masalah Engkau sudah tahu Tuhan. Setiap yang keadaannya berbeda Engkau tahu Tuhan. Untuk itu buatlah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini benar-benar bisa percaya, bisa meresponi dan bisa mengikuti. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah dan genapi firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap kita, benar-benar setiap firman yang kita dengar boleh termaterai di setiap hati kita. Untuk kita boleh meresponinya lebih lagi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih punya pengharapan sebagai anak-anak Allah. Apapun keberadaan kita Bapak Ibu Saudaraku, biarkan firman yang kita dengar pagi ini menjadi kekuatan baru buat setiap kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu bergabung dalam LSAD Community, boleh men-scan melalui QR Code yang tertera dalam layar Bapak Ibu Saudaraku. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu mendapatkan layanan doa atau konseling pelepasan, Bapak Ibu Saudaraku bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudaraku juga. Untuk berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui GKRHI, Jemaat LSAD, Bapak Ibu Saudaraku boleh melalui rekening juga yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudaraku. Berikutnya adalah info ibadah sepekan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita untuk kita boleh sama-sama masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pagi ini kami boleh menjalankan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Biarkan Tuhan apa yang kami kerjakan pagi hari ini, biarkan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Kami mendapatkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mendapatkan hadirat-Mu, mendapatkan pertolongan-Mu di dalam setiap ibadah-ibadah kami Bapa. Engkau juga persekutukan kami dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Kau terus ada bersama kami. Kami terus bersama-sama Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami boleh bersekutu di dalam Kau Bapa. Biarkan Tuhan pengurapan-Mu atas setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja kami LSAD. Biarkan Tuhan ini boleh menjadi gereja di mana kuasa Tuhan, berkat Tuhan boleh dinyatakan melalui ibadah, melalui pelayanan yang ada Tuhan. Kau terus memberkati Tuhan LSAD Tuhan. Biarkan LSAD benar-benar menjadi gereja di mana visi misi Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan, mukjizat Tuhan boleh dinyatakan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang tergabung Bapa. Kami taruhkan Tuhan melalui hamba-Mu gembala kami, Ibu Pendeta Marta juga Bapak Pendeta Brian Tuhan sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Biarkan terus Engkau mengurapi Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa. Dalam setiap penggembalaan Tuhan di gereja kami Tuhan, Engkau pakai semakin heran lebih lagi Bapa. Engkau percayakan terus lebih-lebih lagi Bapa. Dan apapun visi misi yang Tuhan percayakan melalui hamba-Mu ini Tuhan, biarkan terus nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan terus semakin dinyatakan. Juga berdoa Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, koordinator kami, Ibu Pendeta Lois Lulingga Tuhan, sebagai koordinator kami Bapa. Terus pakai hamba-Mu ini juga semakin luar biasa Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati bahkan kami semua Tuhan, para pengerja-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tergabung dalam gereja kami ini Tuhan. Biarkan semua dalam pengurapan Tuhan, semua dalam berkat Tuhan. Buat kami terus tetap satu sepikir Bapa. Secara jasmani rohani kami benar-benar satu di dalam Engkau Tuhan.
Dan biarkan Tuhan kami boleh melihat kuasa-Mu, kami boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan. Melalui pelayanan kami, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan kami taruhkan juga gereja kami Bapa. Apapun Tuhan yang kami butuhkan dalam gereja kami ini Tuhan. Biarkan tangan Tuhan turun menolong Bapa. Engkau terus campur tangan lebih lagi Bapa. Berkati seluruh pelayanan kami yang ada Tuhan. Berkati seluruh ibadah-ibadah kami Bapa. Berkati semua Tuhan apapun kebutuhan di dalam gereja kami Tuhan. Dari mulai perluasan Tuhan, gedung Bapa, pembangunan Tuhan. Bahkan apapun yang dibutuhkan untuk Tuhan, dana-dana penginjilan, dana-dana apapun Tuhan kami butuhkan. Tuhan Yesus tolong Engkau yang terus turun tangan lebih lagi. Bahkan semua perizinannya juga Tuhan campur tangan Bapa. Agar semuanya jadi seturut kehendak-Mu, semua jadi seturut waktu-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan terus Bapa pengurapan-Mu atas gereja kami. Dan biarkan Tuhan ini menjadi gereja di mana nama Tuhan terus dipermuliakan lebih lagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus mendukung doa atas bangsa dan negara kami Bapa. Biarkan berkat-Mu atas bangsa kami Bapa. Engkau mengampuni, Engkau mengasihani bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini benar-benar Tuhan terima keselamatan kebenaran yang daripada-Mu Bapa. Biarkan berkat-Mu atas bangsa ini untuk benar-benar bisa keluar dari setiap kesulitan Tuhan. Baik secara kesehatan maupun ekonomi Bapa. Dan biarkan bangsa ini benar-benar dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan biarkan kuasa Tuhan atas bangsa kami Bapa. Dan bangsa kami benar-benar dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan berkat-Mu, pemimpin kami juga Tuhan berkati Bapa. Para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai seluruh jajaran yang paling bawah Tuhan, Engkau memberkati. Biarkan setiap pemimpin Tuhan yang ada di bangsa ini boleh memimpin seturut roh dan kebenaran-Mu dengan hikmat kebijakan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami Bapa. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan untuk terus boleh dipakai untuk terus melayani jiwa-jiwa Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu juga yang ada di bangsa kami Tuhan. Boleh Kau memakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa untuk terus Bapa memenangkan banyak jiwa lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau di akhir ibadah juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa bagi seluruh jemaat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini mempunyai pergumulan pokok doa, mari sama-sama arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Hilapasikan masih, mari Allah Roh Kudus, buat setiap yang berharap dan percaya dan mengangkat tangannya kepadamu. Apapun yang mereka bawa pagi hari ini Tuhan, biarkan belas kasih-Mu turun, Roh Kudus-Mu bekerja, supaya yang sakit mendapatkan kesembuhan, supaya yang sedih mendapatkan penghiburan Bapa. Yang membutuhkan jalan keluar Tuhan, bukakan jalan Bapa. Apapun Tuhan yang mereka harapkan pagi ini dalam setiap pokok doa mereka Tuhan, biarkan tangan Tuhan turun menolong. Biarkan belas kasihan Tuhan turun menolong atas setiap jemaat-Mu Bapa. Dan kami mau taruhkan Tuhan seluruh pergumulan doa jemaat-Mu pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kalau di akhir ibadah kami juga ada jemaat-Mu yang rindu memberkati pekerjaan-Mu Tuhan melalui gereja ini Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang rajin memberi Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka Bapa. Bahkan yang belum bisa memberi sekalipun Tuhan, Engkau bukakan tingkap langit berkat-Mu untuk sampai benar-benar juga bisa merasakan berkat-Mu, untuk bisa juga terus menyatakan berkat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ini doa kami pagi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita tutup ibadah kita. Bapa, dari awal pertengahan sampai selesai, Engkau sudah membawa, Engkau sudah mengawali, Engkau juga sudah mengakhiri. Bapa, kiranya semuanya menjadi yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Setiap apapun yang dikerjakan anak-Mu Tuhan, dari mulai pelayanan-pelayanan apapun juga, persiapan, bahkan yang sudah melaksanakan, kiranya semua mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Dan tolonglah Tuhan, hiburkanlah yang susah, kuatkanlah yang lemah, dan tolonglah Tuhan semuanya kami untuk mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah seluruh ibadah kami, dan Kau memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari saudaraku kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kasih yang daripada Tuhan Kristus. Penyertaan pengurapan daripada Roh Kudus yang akan terus menghibur menolong kita. Hari ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Kita terima berkat Tuhan dan katakan amin. Oh Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudaraku, di gereja kami ada mujizat air putih berubah jadi anggur. Jadi kalau saudaraku ada beban, ada apapun juga, dan saudaraku mau mengangkat air minum, saudaraku mau didoakan, mari kita sama-sama kita angkat. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap air putih yang diangkat diubah menjadi anggur seperti perjamuan di Kana. Mujizat pertama Tuhan Yesus mengubah air putih berubah menjadi anggur. Anggur yang sempurna dari Kristus. Dari Kristus yang kuasa mengampuni dosa, memberi hidup kekal surga, mengangkat segala kutuk penyakit penderitaan di bumi. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah mujizat pertama Tuhan Yesus mengubah air putih berubah menjadi anggur. Anggur yang sempurna dari Kristus dan inilah dari Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.